Kini tim Cimat punya cerita dengan judul Teror Kariau, ditulis oleh Neno Kristiandinelis, seri yang kelima, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat Manda menemui perampok yang menodongnya dan akan memperkosanya, tiba-tiba Eti muncul untuk menghalangi moncong senapan si perampok tadi. Manda tak tahu apa yang mau Eti lakukan, tapi itu jelas tidak akan membuat si perampok bengis itu iba. Oh, jadi kamu mau mati juga ya? Sentak si perampok yang tak kenal belas kasihan itu keras. Jangan ganggu mamanya Eci. Eci sayang mama. Oh, ucap Eti dengan wajah memelas memohon belas kasih dari si perampok. Eti, apa yang kamu lakukan? Tanyaku panik dan sekaligus takut. Eci mau lindungin mama, saut Eti polos. Mendengar itu si perampok bukannya luluh tapi malah jadi geram dan segera menarik pelatuk senapannya. Sialan! Sentak si perampok tadi kesal karena senapannya sama sekali tidak mau meletus, walaupun sudah berulang kali ia paksakan. Bagaimana Om? Sudah puas? Sekarang giliranku. Oh, ucap Eti sembari langsung mendorong tubuh si perampok tadi dengan satu tangan, yang membuat tubuh kekar itu segera terjungkal hingga membentur dinding rumah dengan sangat keras. Si perampok mendesah keras sambil menggeliat-geliat kesakitan. Pukulan Eti tadi tampaknya berhasil mematahkan beberapa tulang iganya. Itu ketahuan dari adanya sesuatu yang runcing berwarna putih menyembul menembus baju hitamnya. Sekarang kalian pergi dari sini dan kembalikan semua barang-barang yang telah kalian ambil. Sentak Eti kemudian sambil berjalan dengan kaki yang tidak menyentuh lantai. Baik, baik, saut si perampok tadi sambil berusaha menyeret tubuhnya sendiri, hingga temannya yang menunggu di atas motor suamiku tadi bergegas menghampiri dan membawanya pergi dengan berjalan kaki. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ini? Ucapku dalam hati sambil terkulai lemas bersandar di dinding rumah. Siapapun orangnya, jika berada dalam posisiku sekarang pasti akan syok juga. Bayangkan saja jika nyawa kita hampir melayang, tapi malah diselamatkan oleh anak sendiri yang masih kecil, yang punya kekuatan aneh dan berbicara selayaknya orang dewasa. Ini benar-benar tidak masuk akal dan sulit diterima logika jika saja aku tidak mengalaminya sendiri. Dan juga tidak akan mampu aku atasi jika saja putriku kemudian tidak sadar sendiri. Mama kenapa di sini? Tanya Eti bingung. Tidak apa-apa sayang, Mama baik-baik saja. Sautku berusaha bersikap netral walaupun hati kecilku kini mulai takut dengan putriku sendiri. Papa puyeng-puyeng ya, Ma? Tanya Eti lagi sambil menatap heran barang-barang kami yang berserakan di lantai. Belum. Cius, kenapa kayungnya Eci di sini? Celetuk Eti memungut seuntai kalung emas miliknya yang sebelumnya sengaja aku simpan di dompet, yang tadi hampir saja ikut diambil perampok. Tidak apa-apa sayang, tadi ada gempa bumi, makanya jadi berantakan begini. Oh, ucapku sengaja berbohong karena tidak mau memperkeruh keadaan yang sekarang sudah mulai tenang. Aku takut kalau salah bicara bisa membuatnya jadi panik dan ketakutan kembali, yang akhirnya bisa saja membuatnya berubah ganas seperti tadi. Gempa bumi itu seperti apa sih, Ma? Tanya Eti yang malah penasaran dengan jawaban bohongku.
Aku menarik napas getir. Aku terbalik bingung harus menjawab apa, karena memang salah telah berbohong pada anak sekecil dia. Apalagi dengan berlatar belakang gempa bumi yang memang kebetulan tidak pernah terjadi di Kalimantan. Oh, bukan apa-apa sayang. Besok saja mama jelaskan ya. Sekarang kamu bantuin mama beresin barang-barang kita ini ya. Pungkasku akhirnya sambil berusaha bangkit dari keterkulayanku. Matahari masih belum terbit saat pagi-pagi sekali pintu depan rumah ayah mertuaku diketuk oleh seseorang dari luar sana. Sayup-sayup aku mendengar suara suamiku memanggil-manggil namaku dengan cukup keras. Jadi oleh karena itu aku segera bangkit dan buru-buru membukakan pintu. Kali ini aku tidak perlu ragu-ragu lagi, karena yang datang itu memang benar-benar suami dan ayah mertuaku sendiri. Kalian kemana saja, Kak? Tanyaku langsung tanpa mau menunggu lagi. Maafkan aku ya, ternyata kami sama-sama dijebak. Saud suamiku menjelaskan dan dibenarkan oleh ayah mertuaku. Dijebak bagaimana, Kak? Tanyaku lagi kebingungan. Ternyata orang tadi malam yang menjemputku itu bukanlah orang sini. Dia ternyata adalah anggota perampok yang sedang menyamar. Astaga, kakak tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Untung saja tadi pagi bapak menemukanku. Benarlah, bapak menemukan suami kamu ini terikat di sebuah batang pohon di tengah hutan. Timpal ayah mertuaku menjelaskan. Ya ampun Kak, kenapa bisa sampai seperti itu? Desakku sedih lalu buru-buru memeluk tubuhnya. Sudahlah, tidak apa-apa. Sebaiknya sekarang kita masuk dulu. Nanti kita sambung ceritanya di dalam, ucap suamiku sambil menggandengku masuk. Lalu setelah membersihkan badan dan sarapan seadanya, kami pun berkumpul di ruang keluarga. Rasa cemas dan ketakutan masih belum hilang dari wajah kami ketika suamiku kembali menuturkan kronologi lengkap tentang kejadian tadi malam. Jadi begini, ucap suamiku memulai. Ketika kami sampai di persimpangan jalan, aku sebenarnya sudah mulai curiga karena rombongan Pak Kades ternyata tidak ada di sana. Tapi aku tetap mau mengikutinya hingga ke dalam hutan karena masih percaya ucapannya kalau Pak Kades dan rombongan pasti sudah jalan duluan. Nah, saat sudah cukup jauh masuk itulah tiba-tiba ada orang lain yang muncul dan langsung memukul kepalaku dari belakang. Aku sebenarnya sih belum pingsan benar saat mereka mengikatku ke batang pohon. Aku baru benar-benar tak sadarkan diri itu adalah ketika mereka bilang mau merampok dan membunuh kalian. Karena saat itulah aku berusaha berontak dan langsung dihajar habis-habisan hingga tak sadarkan diri. Jadi sebenarnya mereka itu memang sudah jauh-jauh menyusun rencana untuk merampok kita ya? Tanyaku menyimpulkan. Iya, tampaknya sih memang begitu. Angguk suamiku setuju. Tapi bagaimana mereka bisa menyusun perampokan serapi itu ya? Soalnya tadi malam kami memang hampir dirampok, Kak. Jelasku mulai menceritakan kejadian apa yang menimpaku dan Eti. Astaga, jadi mereka memang kesini ya? Sentak suamiku kaget. Iya, dan hampir membunuh kami. Oh Tuhan, maafkan aku ya dek. Kalian baik-baik saja kan? Ucap suamiku sambil langsung memelukku. Kami baik-baik saja, Kak. Oh, syukurlah. Desah suami lega tanpa tahu kalau cerita yang lebih mengerikannya sengaja aku sembunyikan. Desa ini memang sedang rawan perampokan. Ini sudah kejadian yang ketiga. Adapun mereka mampu menyusun rencana serapi itu adalah karena informannya orang sini. Jelas ayah mertuaku akhirnya dengan suara sedih. Oh ya?
Kenapa tidak ditangkapin saja, Pak? Tanya suamiku emosi. Buktinya belum kuat. Lagian yang tahu itu cuma bapak saja, saut ayah mertuaku pelan. Lalu bapak taunya dari mana? Aku ikut bertanya. Bapak memergokinya saat mereka sedang berencana akan membongkar makam wanita hamil di desa kalian. Kurang ajar. Jadi mereka pelakunya. Geramku dalam hati. Kenapa bapak diam saja sih, Pak? Tanya suamiku agak kecewa. Lalu bapak bisa apa? Sebelum bapak menceritakannya pada kalian, makamnya sudah dibongkar kan? Ya, setidaknya kan agar aksi mereka yang berikutnya tidak terjadi lagi. Iya juga ya. Seharusnya bapak memang tidak boleh diam saja. Ucap ayah mertuaku akhirnya menyadari kekeliruannya. Nah, kalau begitu, mulai sekarang bagaimana kalau kita coba untuk menyelidikinya? Cetus suamiku menggebu. Bagaimana ya? Desah ayah mertuaku ragu. Ayolah Pak, kasus seperti ini tidak boleh kita biarkan. Ini menyangkut nyawa loh Pak. Desak suamiku ngotot. Baiklah bapak setuju. Angguk ayah mertuaku akhirnya. Terima kasih atas kesediaan bapak. Kita memang harus. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar. Suara apa itu? Tanya suamiku kaget. Sentakku sembari buru-buru berlari ke kamar. Suami dan ayah mertuaku tampak melongo sesaat karena masih kaget, tapi tak berapa lama kemudian mereka pun segera menyusulku. Apa yang terjadi? Tanya suamiku khawatir. Dia tadi masih belum bangun tidur di sini, Kak. Sautku dengan napas memburu. Lalu sekarang dia di mana? Aku juga tidak tahu, Kak. Dia sudah tidak di sini saat aku masuk tadi. Ada masalah apa lagi nih? Runtuk suamiku putus asa. Kalian harus sabar anakku. Kita harus hadapi semuanya dengan perlahan dan kepala dingin. Sebab jika menghadapi masalah dengan hati yang tenang, bapak pribadi sih biasanya akan selalu bisa mendapatkan jalan keluarnya. Ucap ayah mertuaku menasihatinya. Iya, bapak benar. Terima kasih pak. Angguk suamiku sambil mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda bahwa ia sedang berusaha meraih asanya kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 12:12 siang. Tapi matahari sama sekali tak kelihatan karena awan mendung yang menutupinya begitu tebal sekali. Aku semakin gelisah sebab hujan tampaknya akan turun sebentar lagi. Namun suami dan ayah mertuaku sejak semalam belum juga pulang dari mencari Eti. Eti juga sih pakai acara pergi dari rumah. Sebenarnya ada apa sih dengan anak itu? Ucapku sambil duduk gelisah di teras rumah. Eci gak apa-apa kok ma, Eci baik-baik saja. Ucap Eti tiba-tiba muncul di sampingku. Ya Tuhan, Eti, kamu dari mana saja sih? Sentakku histeris karena benar-benar kaget sekali Eti sekarang. Kok bisa mendadak sudah ada di rumah? Sayang,
kamu kemana saja sih? Papa sama kakek lagi nyari kamu loh. Tanyaku lagi untuk yang kedua kalinya dengan jantung yang masih deg-degan tak karuan. Eci tadi ke hutan, Ma. Main sama teman-teman. Jawab Eti, akhirnya menjelaskan maksud dari kepergiannya yang bikin kami khawatir itu. Apa? Main sama teman? Mana mereka? Tanyaku sambil berusaha sekuat tenaga agar tidak marah. Mereka cinggaci hujan, Ma. Astaga Eti, dengar baik-baik ya. Bermain dengan teman-teman yang tinggal di hutan itu sangat berbahaya. Apalagi tanpa sepengetahuan mama, papa, dan kakek. Dan yang lebih tidak baiknya itu adalah kamu bikin kami semua khawatir dengan kepergian kamu yang mendadak itu. Malam-malam pula. Maafin Eci ya, Ma. Tapi kan Eci sudah izin sama Mama. Apa? Izin sama mama? Kapan? Tadi Maya, Ma. Kan Mama sendiri yang suruh Eci pergi lewat jendela. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Lihat, papa sama kakek kamu sekarang pasti sedang capek mencari kamu kesana kesini. Nggak ada yang nanya lagi kan, Ma? Eci capek. Rengek Eti sambil mengusap-usap perutnya. Oh iya, tidak ada pertanyaan lagi kok sayang. Ayo kita makan. Ungkasku sambil menggiringnya ke dapur. Lalu setelah 1 jam kemudian, hujan deras pun segera turun membasahi bumi. Aku sempat benar-benar khawatir sekali dengan nasib suami dan ayah mertuaku. Sebelum akhirnya mereka kini sempat juga tiba rumah. Sebelum benar-benar basah kuyup. Eti sudah di rumah. Ucapku memberitahu saat menyerahkan handuk kering pada mereka. Ya, kami sudah tahu. Saud suamiku spontan. Oh ya? Tahu dari mana? Tanyaku menyelidik. Nanti akan kami ceritakan jika kita semua sudah tenang. Oh iya kak. Anggukku patuh dan membiarkan mereka duduk mengistirahatkan diri. Gelapnya malam mulai menyelimuti desa yang mertuaku yang sunyi bak tanpa penghuni. Dan aku pikir ini adalah saat yang tepat untuk membahas semua masalah yang sedang menimpa kami. Karena jelas tidak akan satu orang pun yang mengganggu atau mengupingi. Aku sudah tidak tahan lagi kak. Kita harus segera menyelidiki apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga kita ini. Ucapku memulai pembicaraan ketika kami semua sudah berkumpul di ruang keluarga. Ya, aku tahu deh. Aku sebenarnya juga memang ingin segera mengungkapkan semua ini. Tapi tadi Bapak bilang kalau sekarang sudah tidak berani mengurusi hal-hal yang bersifat mistik lagi. Saud suamiku lemas. Tanyaku sambil memandang lekat ayah mertuaku yang sekarang sedang tertunduk lesu. Benar begitu pak. Iya nak, maafkan Bapak. Kenapa pak? Apa perlu aku ceritakan secara terperinci semuanya dari awal? Tanyaku menggebu. Tidak perlu. Saat di hutan tadi Bapak sudah tahu semuanya. Benar begitu kak? Tanyaku memastikan. Iya. Angguk suamiku spontan. Ya kalau begitu kita selesaikan sekarang. Bisa kan? Masalah kalian ini bukan masalah biasa. Ini salah satu kasus terlangka yang pernah ada. Tidak akan ada kata penyelesaian yang tepat untuk kasus ini. Ucap ayah mertuaku akhirnya. Sebenarnya apa sih maksudnya ini? Tanyaku tak mengerti. Sebenarnya ini
Ayah mertuaku tampak ragu-ragu menuntaskan kalimatnya. Sudahlah Pak, paling tidak sebaiknya Bapak jelaskan saja semuanya, ucap suamiku akhirnya. Tampaknya ia kini mulai menyerah untuk tidak berterus terang denganku. Baiklah, tapi apakah kamu sudah yakin anakku? Iya Pak, kasihan juga jika anak dan istriku. Lagi pula akhirnya mereka tetap harus tahu apa yang sudah terjadi. Baiklah, jika itu mau kamu, Bapak akan... Tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan cukup keras. Kami semua sama-sama terperanjat karena hampir tidak percaya jika di malam yang sunyi dan diselimuti gerimis itu masih ada saja orang yang nekat datang bertamu. Siapa itu? Tanya suamiku penuh kecurigaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Teror Karyau. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.